Rasulullah. Mengapa para pengikut Ahmadi dinyatakan sebagai non-muslim? Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya membingungkan bukan hanya bagi orang Ahmadi, tetapi juga bagi orang Islam yang lain. Mengapa? Karena anggap saja bahwa jika orang Ahmadi itu adalah non-muslim, tetapi jika ditanyakan, apakah orang Ahmadi memiliki syahadat yang sama? Maka jawabannya adalah iya. Apakah mereka beriman kepada rukun iman, kepada rukun Islam? Iya. Apakah mereka beriman kepada Rasulullah SAW dan sholat 5 waktu? Iya. Apakah mereka berpedoman kepada Al-Quran, sunnah dan hadis? Maka jawabannya pun adalah iya. Jadi pertanyaan ini harusnya tertuju kepada orang yang menyatakan bahwa orang Ahmadi itu sebagai non-muslim. Maka merekalah yang harus membuktikannya. Salah satu alasan mengapa orang Ahmadi dinyatakan sebagai non-muslim, karena mereka beranggapan bahwa ulama telah bersepakat bahwa karena orang-orang Ahmadi itu beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, atau karena orang Ahmadi beriman bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah perwujudan kedatangan Nabi Isa di akhir zaman yang kedua kali yang bersifat kiasan. Atau karena mereka menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad mengatakan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat dan tidak hidup di langit. Ulama menurut mereka telah bersepakat bahwa pada saat ini tidak akan ada lagi Nabi di muka bumi ini. Untuk itulah orang Ahmadi menurut mereka dinyatakan sebagai non-muslim. Saya akan menjelaskan apa yang disebut sebagai kesepakatan ulama itu sebenarnya juga membingungkan. Pertama, menurut Al-Quran dan Sunnah, tidak ada seorang pun yang berhak untuk menyatakan orang lain itu sebagai non-muslim atau mengkafirkan orang lain. Terlebih kalau orang tersebut mengaku sebagai muslim. Kemudian yang kedua, Muslim Ahmadi meyakini sepenuhnya Rasulullah SAW sebagai khotamun nabiyyin dalam pengertian yang lebih agung. Bahwa Rasulullah SAW bukan saja pembawa syariat terakhir yang setelah beliau tidak akan ada syariat baru, tetapi beliau juga adalah cap pengesah nabi-nabi terdahulu. Nah, kemudian dengan cap pengesah Rasulullah SAW itu, dapatkah seorang nabi akan datang lagi yang akan menjadi pengikut Rasulullah SAW yang berpedoman pada Al-Quran, Sunnah dan Hadis? Inilah bagian yang menarik untuk kita bahas. Sebenarnya umat Islam juga tengah menunggu kedatangan seorang nabi setelah Rasulullah SAW. Siapa dia? Yaitu Nabi Isa. Di dalam hadis Sahih Muslim, ketika menceritakan tentang kedatangan Nabi Isa di akhir zaman, Rasulullah SAW menyebut bahwa Nabi Isa itu nanti akan disebut sebagai Nabiullah. Ini disebutkan tidak hanya 1 kali, tetapi 4 kali. Nah, umat Islam tengah menunggu kedatangan Nabi Isa di akhir zaman dengan jasad kasarnya, dengan jasad jasmani. Dan seandainya Nabi Isa itu nanti di akhir zaman benar-benar turun, bukankah nanti Nabi Isa itu akan disebut sebagai nabi terakhir? Dan bagaimana dengan status Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir? Inilah yang sebenarnya para ulama juga gundah dan bingung tentang permasalahan ini. Apakah Nabi Isa itu akan sebagai nabi atau bukan? Tetapi yang pasti bahwa umat Islam saat ini tengah menunggu-nunggu kedatangan seorang nabi setelah Rasulullah SAW. Dari sini bisa kita melihat sebenarnya
hanya ada satu perbedaan teologis antara Muslim Ahmadi dan Muslim yang lainnya, yaitu terletak pada sosok yang akan datang di akhir zaman nanti, apakah dalam bentuk nabi lama ataukah dalam bentuk nabi baru. Yaitu Islam sekali lagi akan melahirkan sosok Al-Masih atau sosok nabi baru yang diutus oleh Allah Ta'ala dengan kekuatan rohaniyah Rasulullah SAW dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi Muslim Ahmadi percaya sepenuhnya kepada Khatamun Nubuwah. Tetapi ironisnya, atas kepercayaan itulah mereka dinyatakan sebagai non-Muslim. Muslim Ahmadi adalah Islam. Apakah dunia percaya atau tidak, setuju atau tidak, maka mereka tetap adalah Islam. Dan Allah Ta'ala akan senantiasa menolong Muslim Ahmadiyah.